Salam jumpa kembali kepada semua sahabat dari channel YouTube Milton Pardosi Ministry dimanapun berada. Kali ini kita bertemu kembali dalam program Yuk Belajar Agar Paham. Belajar pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-10 yang judulnya adalah cara yang menyenangkan untuk terlibat. Sebelum kita akan melanjutkan pelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan oleh karena saat ini kami kembali bertemu dalam program channel YouTube Milton Pardosi Ministry dalam program Yuk Belajar Agar Paham. Berkati saudara-saudara kami Tuhan dengan urapan Roh Kudus-Mu agar kami boleh memahami pelajaran sekolah sahabat kami, pelajaran yang ke-10 di kuartal ketiga tahun 2020 ini. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran kita tadi saya sudah katakan judulnya adalah cara yang menyenangkan untuk terlibat. Bagaimana supaya kita punya antusias untuk terlibat di dalam penginjilan. Ayat hafalan kita adalah dalam Matius pasal 9 ayat 37 sampai 38, demikian bunyi firman Tuhan. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus katakan di sini ada paradoks. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja, penuai sedikit sekali. Oleh sebab itu kita harus meminta kepada Bapa yang di sorga yang punya tuaian itu agar mengirimkan lebih banyak pekerja-pekerja. Itu termasuk saya dan saudara. Jangan lupa, kita ini adalah pekerja-pekerja yang akan dikirimkan oleh Bapa ke dunia ini untuk menuai tuaian yang Bapa sudah siapkan. Adalah penting untuk bekerja secara pribadi. Tetapi lebih penting lagi untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain agar satu sama lain saling menguatkan, saling memberi motivasi dan saling memberikan semangat ya. Dalam Alkitab banyak diberikan contoh-contoh bagaimana umat-umat Tuhan, baik rasul-rasul maupun gereja yang mula-mula, mereka itu bekerja baik secara pribadi tetapi juga mereka bekerja secara kelompok. Ya, ada beberapa manfaat ketika kita bekerja secara kelompok, tidak satu-satu, tidak mandiri atau pribadi lepas pribadi. Manfaat yang pertama adalah itu dapat memperkuat iman. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan akan firman Tuhan karena saling berbagi firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah memperdalam kehidupan di dalam doa karena satu dengan yang lain saling mendoakan satu sama lain. Lalu yang terakhir adalah memperlengkapi untuk bersaksi. Karena satu dengan yang lain, karena mereka bekerja dalam sebuah kelompok yang sama, maka mereka akan saling melatih, ya, saling mengkoreksi, saling memperbaiki, dan saling memberikan masukan-masukan satu dengan yang lain. Raja Salomo juga katakan hal yang sama. Dalam Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat 9 dan 10, Salomo katakan bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau yang satu jatuh, maka yang lain akan mengangkatnya. Jadi adalah penting untuk di dalam kita bekerja membawa Injil ini kepada orang lain, memang kita bekerja masing-masing. Ya, tetapi pekerjaan yang masing-masing itu harus disatukan sehingga menjadi pekerjaan bersama atau pekerjaan secara kelompok. Pelajaran kita yang pertama judulnya adalah kelompok kecil. Ide Allah yang pertama. Ayatnya adalah dalam Kejadian 1 ayat 1, ayat 2, 26, Ibrani 1, ayat 1 dan 2, Efesus 3, ayat 8, dan ayat yang ke-9, Yohanes pasal yang ke-10, ayat 17 dan 18, Roma pasal 8, ayat yang ke-11, dan 1 Korintus 15, ayat yang ke-15. Ayat-ayat yang tadi saya bacakan itu berbicara sejak dari penciptaan. Ketika Allah menciptakan dunia ini, maka dia tidak bekerja sendirian. Allah Bapa bekerja dengan Yesus Kristus yang adalah anak Allah dan juga bekerja dengan Roh Kudus Allah. Itu tercatat dalam Kejadian pasal 1, ayat 1 dan ayat yang kedua. Bapa merencanakan apa yang akan dikerjakan, anak melaksanakan rencana Bapa yang sudah direncanakan, dan Roh Kudus membantu anak Allah untuk melaksanakan rencana yang Bapa sudah tetapkan. Artinya kealahan itu bekerja bersama bukan hanya di dalam penciptaan,
Tetapi ketika kita baca di dalam buku Injil, bagaimana anak Allah itu lahir melalui Maria, yang anak Allah itu akhirnya disebut sebagai Yesus Kristus, maka Bapa, Roh Kudus juga bekerja bersama. Sehingga Maria mengandung anak yang datangnya dari Roh Kudus, dan akhirnya anak Allah itu dilahirkan dan diberi nama Yesus Kristus. Bapa, Roh Kudus bekerja bersama-sama untuk membangkitkan Yesus dari kematian. Saya bisa ringkaskan bahwa sejak awal, bahkan dalam perjalanan manusia di dunia ini, Allah bekerja secara kelompok kecil. Allah Bapa, Anak Allah, dan Roh Kudus. Tujuan kelompok kecil dari kealahan ini adalah untuk menciptakan manusia, menebus manusia yang telah memilih untuk jatuh ke dalam dosa mengikut setan. Demikian juga dengan kelompok kecil yang dibangun di dalam Alkitab. Setelah kelompok kecil kealahan ini, tujuannya adalah sama, yaitu untuk memenangkan jiwa-jiwa dibawa kepada Yesus Kristus sebagai umat-umat tebusan. Inilah pelajaran kita tentang kelompok kecil dikaitkan dengan rencana keselamatan. Rencana keselamatan terdapat di dalam nasihat-nasihat dari Yang Maha Kuasa sejak kekekalan. Ya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka rencana keselamatan itu dinyatakan kepada manusia. Dan dinyatakannya melalui kelompok kecil kealahan, dan akan diwujudkan ketika Yesus lahir di dunia ini juga melalui kelompok kecil kealahan. Jadi kelompok kecil itu adalah ide pertama sekali yang muncul di dalam Alkitab, khususnya di Kejadian pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kelompok kecil dalam Alkitab. Alkitab memberikan banyak aktivitas-aktivitas dalam kelompok kecil, ya. Dalam Keluaran pasal 18 ayat 21 sampai 25, itulah ayat-ayatnya. Kemudian Lukas 6 ayat 12 sampai 13, Matius pasal 10 ayat yang pertama, Markus 3 ayat 13 sampai 15. Maka di ayat-ayat yang tadi saya sebutkan itu, maka kita melihat ada tugas atau peranan dari kelompok kecil. Kelompok kecil yang pertama, ya tadi setelah kealahan itu adalah kelompok kecil yang dibangun atau dibentuk oleh Musa. Musa membentuk kelompok-kelompok kecil atas saran dari mertuanya, yaitu Jethro. Setiap hari Musa harus mengurus semua persoalan bangsa Israel, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jethro melihat bahwa Musa akan kelelahan, itu sebabnya Jethro memberikan saran kepada Musa agar Musa membentuk kelompok-kelompok kecil, ya. Setiap 1000 orang ada satu kepala, setiap 100 orang ada satu kepala, setiap 50 orang, 10 orang ada satu kepala. Sehingga perkara-perkara yang kecil akan diselesaikan oleh pemimpin-pemimpin kelompok ini. Dan bila mana belum dapat diselesaikan sampai pemimpin kelompok 1000 orang, maka persoalan itu akan dibawa kepada Musa. Tujuan kelompok kecil di zaman Musa adalah agar persoalan-persoalan kecil, sebagaimana tadi saya katakan, dapat diselesaikan di kelompok yang kecil, sementara persoalan-persoalan yang besar dapat diselesaikan di kelompok yang lebih besar, bahkan sampai ke Musa. Beberapa fungsi kelompok kecil di zaman Musa, yang pertama adalah tempat pemecahan masalah. Kedua, tempat persekutuan di mana masalah diselesaikan. Yang ketiga, tempat kehidupan rohani dikembangkan. Yang keempat, tempat rencana Allah bagi Israel disosialisasikan. Yang kelima, tempat membangun kepedulian dan hubungan yang erat satu dengan yang lain. 6, tempat bekerja sama untuk melalui semua masalah yang muncul di tengah-tengah kelompok-kelompok itu. Yesus juga melakukan aktivitas yang sama, yaitu membentuk kelompok-kelompok kecil. Murid-muridnya diutus dua-dua, ya. Tidak diutus berombongan, ya, tetapi diutus dua orang. Sebelum Yesus mengutus murid-muridnya itu dua untuk pergi mengabarkan Injil, Yesus terlebih dahulu mendoakan murid-murid ini agar mereka diberikan kuasa oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga mereka mampu untuk membawa kabar Injil dan termasuk juga melakukan mujizat-mujizat. Ada beberapa tujuan dari pemilihan
12 murid Yesus ini. Sehingga mereka akan bekerja dengan kelompok. Ya, dua-dua, dan mereka juga bekerja secara bersama, yaitu 12 orang. Tujuannya yang pertama adalah mempersiapkan mereka, baik secara rohani maupun secara praktis bagi misi Tuhan di atas dunia ini. Yang kedua, kelompok kecil itu adalah tempat murid-murid bertumbuh dalam kasih karunia. Kelompok kecil juga adalah tempat belajar bagaimana melayani dengan efektif. Kelompok kecil juga adalah tempat belajar melalui mengamati apa yang Yesus ajarkan dan apa yang Yesus lakukan, dan bagaimana menggunakan karunia rohani yang telah diberikan oleh Roh Kudus kepada para murid. Yang kelima, kelompok kecil adalah tempat pemeliharaan rohani dan juga untuk menjangkau keluhan. Nah, oleh sebab itu, ketika kita mau membentuk satu kelompok kecil yang terdiri dari beberapa orang, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan sebagai bahagian aktivitas dari kelompok kecil. Yang pertama adalah berdoa. Kedua, bersekutu. Yang ketiga, saling memberi semangat. Yang keempat, bekerja sama untuk Kristus. Yang kelima, pemanfaatan berbagai karunia yang diberikan Tuhan. Yang keenam, memberikan kesempatan untuk menggunakan karunia yang ada. Jadi keenam aktivitas itu, saudara-saudara, harus ada ketika kita membentuk atau memulaikan kelompok kecil di dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan Injil, pelayanan memenuhi kebutuhan sosial, dan juga pelayanan memenuhi kebutuhan rohani. Selanjutnya, kita akan belajar tentang diorganisasikan untuk melayani. Kelompok kecil itu diorganisir, dibentuk, memang tujuannya untuk melayani. Melayani baik yang ada di dalam kelompok kecil, dan terlebih melayani orang-orang, menjangkau keluar, agar banyak orang bisa menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Ayatnya ada dalam 1 Korintus pasal 12, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-25. Rasul Paulus membahas tentang adanya karunia rohani yang dianugerahkan Roh Kudus kepada jemaat. Rasul Paulus mengarahkan tentang bagaimana jemaat menggunakan karunia rohani itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk jemaat Tuhan menjangkau orang-orang yang masih belum menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Ilustrasi yang Paulus katakan tentang karunia rohani ini adalah seperti tubuh dengan terdiri dari berbagai macam anggota-anggota tubuh, dan tubuh itu sendiri, kepalanya adalah Yesus Kristus. Setiap karunia rohani yang Tuhan berikan kepada jemaat, tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang sederhana, tetapi semuanya itu mempunyai peranan yang penting, baik yang terlihat oleh umum maupun yang tidak terlihat oleh umum. Sama seperti tubuh kita ini. Tubuh kita ini ada yang terlihat, tangan, kaki, terlihat, mata, mulut, tapi ada yang tidak terlihat, dan itu penting, saudara-saudara, seperti jantung, ginjal kita. Itu organ tubuh yang tidak terlihat, tapi juga sangat penting di dalam pelayanan. Masing-masing anggota jemaat mendapat karunia yang berbeda-beda, tetapi karunia yang berbeda-beda itu harus dijalankan bersama-sama, saling mendukung, saling melengkapi demi kemajuan pekerjaan Tuhan di atas dunia ini. Kelompok kecil dalam jemaat adalah aktivitas yang diberikan oleh Tuhan yang tidak dapat salah. Ini bukan karangan manusia, kelompok kecil. Ya. Mungkin terdiri dari 8 sampai 10 orang. Dengan masing-masing talenta karunia rohani yang diberikan Tuhan. Lalu semua karunia itu dipadukan, ya, saling melengkapi untuk pekerjaan menjangkau orang-orang yang masih belum menerima keselamatan. Setiap jemaat harus membentuk kelompok kecil yang terdiri dari beberapa keluarga, di mana di dalam kelompok kecil itu mereka akan menggunakan karunia mereka untuk melayani orang-orang yang belum menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Kelompok kecil zaman Perjanjian Baru. Bagaimana itu kelompok kecil zaman Perjanjian Baru? Khususnya di zaman Rasul-Rasul dan orang Kristen yang mula-mula. Kita boleh melihat itu dalam kisah para Rasul pasal 18 ayat 1-5 dan kisah para Rasul pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Gereja di Perjanjian Baru mengalami pertambahan anggota yang cukup dahsyat. Ini karena urapan Roh Kudus Tuhan bukan hanya kepada para penginjil,
Bukan hanya kepada anggota jemaat yang bekerja bersama-sama di dalam kelompok kecil, tetapi juga karena Roh Kudus bekerja di hati orang-orang yang menjadi target dari umat Tuhan untuk mereka boleh menerima kabar keselamatan. Pelayanan Yesus ketika masih berada di dunia ini untuk menaburkan benih dan mempersiapkan hati banyak orang untuk menerima pekabaran dari para murid. Jadi Yesus sudah mengerjakan ladang jiwa ini pada waktu dia ada di dunia ini. Dan para murid datang untuk mematangkan dan menuai apa yang Yesus sudah kerjakan sebelumnya. Dalam catatan dari Lukas di buku Kisah Para Rasul, Gereja Perjanjian Baru bergerak melalui keberadaan kelompok kecil. Lukas mencatatkan nama-nama orang yang bekerja baik bersama Rasul Paulus maupun para murid yang lain yang bekerja di dalam kelompok-kelompok kecil. Bahkan dicatat dalam buku Kisah Para Rasul ketika Paulus dan Petrus mereka keluar dari penjara, keduanya langsung pergi ke rumah jemaat yang sementara di rumah itu ada jemaat Tuhan sedang bertemu dalam kelompok kecil. Pertemuan mereka itu pertemuan rutin. Mereka bertemu untuk berdoa dan juga belajar firman Tuhan. Dengan kata lain, jemaat Perjanjian Baru dikenal dengan jemaat yang bertemu secara rutin di rumah-rumah. Beberapa orang, disitulah mereka berdoa, disitulah mereka bernyanyi, disitulah mereka mengabarkan Injil, mengajarkan kebenaran, dan pada saat yang sama disitu juga mereka saling memenuhi kebutuhan jasmani bagi orang-orang yang berkekurangan. Akan menjadi satu kekuatan yang besar bagi jemaat di dalam menyelesaikan misi Yesus di atas dunia ini ketika jemaat itu bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang berbeda-beda dengan karunia yang berbeda-beda pula. Dinamika kelompok kecil. Bagaimanakah kuasa kekuatan dari kelompok kecil ini? Saudara tentu akan sangat dahsyat, akan sangat luar biasa. Ayatnya ada dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 31, Kisah Para Rasul pasal 12, ayat yang ke-12, pasal yang ke-20 ayat 17-19 dan pasal yang ke-27 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-32 dari Kisah pasal yang ke-20. Saya catat dari ayat-ayat tadi yang saya sudah sebutkan itu, aktivitas yang bisa dilakukan dalam kelompok kecil kalau kita mau meniru pola jemaat mula-mula ketika mereka bekerja melayani dalam kelompok kecil. Yang pertama adalah kelompok kecil itu menjadi penghubung bagi sesama. Ya, karena akan mengundang orang lain untuk datang. Yang kedua, mereka akan berdoa untuk pergumulan bersama. Mereka berbagi dalam persekutuan yang hangat, belajar firman Allah, memperlengkapi satu dengan yang lain untuk pelayanan, saling melindungi dalam menghadapi ajaran palsu, berpartisipasi bersama-sama dalam kegiatan jangkauan yang keluar. Ini yang dilakukan oleh anggota kelompok-kelompok kecil di zaman rasul-rasul dahulu kala. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa tadi di ayat hafalan kita, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Itu sebabnya kita harus meminta kepada Bapa untuk mengirimkan pekerja itu. Dan pekerja itu saudara dan saya. Ya. Tuhan tidak akan kirimkan malaikat saudara-saudara untuk menjadi pekerja pengabar Injil. Tetapi kita meminta kepada Bapa agar kita diizinkan Bapa sebagai pengabar-pengabar Injil itu. Pekerja-pekerja yang Yesus maksudkan akan datang dari kelompok-kelompok kecil yang dibentuk di dalam jemaat Tuhan itu sendiri. Nah, kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita pada satu minggu ini, saya boleh ringkaskan beberapa hal penting. Yang pertama adalah, kelompok kecil adalah solusi bagi gereja yang sudah stagnan. Jadi kalau gereja itu sudah tidak berkembang lagi, sudah tidak bertumbuh lagi, maka perlu dibentuk kelompok kecil di dalam gereja. Gereja yang tidak berfokus lagi kepada penarikan jiwa, ini sudah harus dibentuk kelompok kecil di dalam. Yang kedua, kesimpulan yang saya dapatkan adalah kelompok kecil adalah solusi bagi gereja yang anggotanya sudah terlalu banyak sehingga pemeliharaan jemaat menjadi kendala yang besar. Kadang-kadang pendeta sudah tidak kenal lagi anggotanya satu demi satu. Kadang-kadang para penatua jemaat sudah tidak kenal lagi anggotanya satu demi satu. Karena mungkin anggotanya 1000 orang. Maka perlu dibentuk kelompok kecil sehingga akhirnya
tua-tua jemaat, para penatua jemaat, para pelayan jemaat itu bisa fokus mengenal keluarga-keluarga tertentu yang ada di dalam kelompok kecil mereka masing-masing. Yang ketiga saya catat adalah kelompok kecil adalah solusi bagi gereja untuk mengaktifkan dan melibatkan lebih banyak anggota dalam misi gereja, khususnya penginjilan dan pemeliharaan, serta menjangkau anggota keluarga, bahkan mereka yang sudah meninggalkan gereja. Jadi, dengan adanya kelompok kecil, maka misi gereja ini akan bisa tersebar. Bahkan mereka boleh mencari jiwa-jiwa anggota-anggota yang dulunya pernah menjadi anggota gereja, tapi mereka sudah meninggalkan gereja Tuhan. Dalam kelompok kecil, maka karunia rohani dapat ditemukan dan dikembangkan. Ya. Kalau secara gereja agak susah, karena mungkin dia tidak melayani sama sekali, karena sudah banyak menjadi pelayan. Tetapi kalau dia bekerja dalam kelompok kecil, maka dia akan menemukan dan dapat mengembangkan karunia rohaninya. Dan yang terakhir saya catatkan adalah, kelompok kecil adalah aktivitas rohani yang Allah berikan kepada manusia. Yesus sudah praktekkan itu, Allah Bapa sudah praktekkan itu, Musa sudah praktekkan itu, dan para rasul juga sudah mempraktekkan itu. Demikianlah pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini, bagaimana supaya kita boleh gembira, boleh senang, terlibat dalam penginjilan. Salah satunya adalah jika saudara dan saya terlibat di dalam aktivitas kelompok kecil. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Jangan lupa subscribe, bagikan link ini kepada sahabat teman saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena pelajaran yang sudah kami dapatkan. Terima kasih oleh karena kelompok kecil sudah Kau berikan kepada kami. Ajari kami Tuhan supaya kami boleh membentuk kelompok kecil di mana kami berbakti, bergereja. Sehingga demikian kami boleh mengembangkan talenta karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami boleh saling menguatkan, saling membangun satu dengan yang lain. Dan akhirnya kami boleh terlibat dalam penginjilan. Berkati semua saudara-saudaraku yang sudah setia mengikuti program channel YouTube Milton Parulus Ministry, agar mereka selalu diberkati oleh kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.